Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, jumpa lagi nih dengan hamba Goldian di channel yang ngeri-ngeri sedap ini ya teman-teman. Oke para sahabat, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung ya. Allah ini bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua teman-teman. Oke para sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mereaksi, mengulas serta mempotek-potek kesaksian dari Murtadin yang konon katanya dulu Islamnya sangat taat dan dia adalah anak daripada seorang haji yang konon katanya kehidupan beragamanya dalam Islam sempurna. Oke teman-teman, kita akan mempotek-potek kesaksian Murtadin ini ya, yang konon katanya Yesus memilih dia. Bahkan dia bilang, oh kalau Yesus datang pakai kolor ya nggak apa-apa, emang Yesus datang pakai kolor. Iya teman-teman, Yesus mereka datangnya pakai kolor kalau kata ibu ini. Oke, let's watch together. Yang datang ke dalam dunia ini, yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Coba kalau Tuhan tidak datang ke dalam dunia ini. Ayat 13 firman Tuhan, tidak ada seorang pun, jangan kemana-mana. Di sini room saudara, panggil teman-temanmu. Berapa teman-temanmu, mau ada 100, mau ada 1000, panggil. Mereka ada di tempat yang tepat. Jadi setiap saudara dan saya yang ada di dalam room ini yang sudah mengenal Yesus Kristus, kita akan terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, kepada semua jiwa, agar mereka juga mengalami janji, kasih, anugerah yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, sebentar lagi saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waduh, kebenaran firman Tuhan mau disampaikan. Kebenaran yang mana dia? Nanti ada part lucu teman-teman. Ibu ini mengaku Yesus itu manusia berkolor. Kita ya. Yohanes 3 ayat 13 firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 13 firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Dia yang datang dari surga ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia. Tidak ada tanpa terkecuali. Tidak ada. Dialah Imam Mahdi. Coba dengar ya. Dia bilang kalau Yesus itu dialah Imam Mahdi. Murtadin Gabrul. Kita dengerin lagi ya. Dia ngomong apa? Menyelamatkan semua manusia. Tidak ada tanpa terkecuali. Tidak ada. Dialah Imam Mahdi. Nah, Nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan kedatangannya. wow. Dia menganggap Yesus Imam Mahdi. Dia ini teman-teman, kalau belajar Islam, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sama Imam Mahdi itu berbeda, Ibu. Bilangnya Islammu dulu kafah, you anak haji, berislam dengan sempurna. Bedain antara Nabi Isa alaihissalam sama Imam Mahdi aja nggak bisa ketahuan ngibulnya. Ya terhitung Nusantara ini banyak pengibul ya teman-teman. Contoh, ya dia udah jadi seorang murtadin, tapi dia tidak mau melepas identitas muslimah.
dia ya dari luar. Yang mana kita tahu kalau muslimah itu pasti pakai hijab, tapi dia coba menggedomba dengan cara bunlonisasi, seperti yang dikatakan Paulus, kalau kamu lagi bersama ahli Taurat maka berlagaklah seperti ahli Taurat, maka ketika kamu sedang bersama orang Farisi maka berlagaklah seperti orang Farisi. Nah, hal itu diimplementasikan oleh Tritunggal cabang Nusantara. Ketika kamu pengen menggedomba daripada Islam, maka berlagaklah seperti Islam. Roma 3 ayat 7, karena dustamu Allah akan semakin mulia. Kita lanjut teman-teman. Bahkan Tuhan sudah nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau hari ini kita memuliakan nama Tuhan karena Dia yang datang dari surga, yang datang ke dalam dunia ini, yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Coba kalau Tuhan tidak datang ke dalam dunia ini, kita dikuasai dengan iblis yang ada di dalam dunia ini. Kita ada di tengah-tengah serigala. Kita ada di tengah-tengah serigala. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan kebinasaan. Dunia ini penuh dengan dosa. Kalau Tuhan tidak hadir di dalam dunia ini, dunia ini penuh dengan kebinasaan. Dunia ini penuh dengan dosa. Kalau Tuhan yang berbagai kolor itu tidak hadir dalam dunia ini, apa kata dunia? Udah macem pendeta-pendeta yang di gereja yang lagi khotbah ya. Lanjut. dan saudara tetap ada di dalam maut. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi setiap ciptaannya, tanpa terkecuali Tuhan tidak membeda-bedakan. Sehingga Dia harus hadir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Yang percaya. Jadi keselamatan diperoleh bagi yang percaya. Jadi keselamatan diperoleh bagi yang percaya, yang imani saja. Percaya apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan? Atau percaya Yesus sebagai utusan? Percaya Yesus sudah menghapus dosa? Percaya Yesus Tuhanmu sudah mati di palang salib, diludahin orang Romawi, digebukin orang Romawi? Percaya sebagai apa? Hei, terhitung, percaya sebagai apa? Keselamatan diperoleh bagi yang percaya. Jadi kalau hari ini saudara tidak percaya, artinya saudara tidak ada keselamatan. Harus dengan tegas kita sampaikan. Kalau orang yang tidak percaya, mereka tidak akan terima keselamatan. Sehingga Yesus juga lahir dalam hidup saya. Kalau saya tidak menerima keselamatan yang datang daripada Yesus, apakah hidup saya dibenarkan? Tidak. Apakah hidup saya tetap hidup dalam kebenaran? Tidak. Karena saya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan bagi setiap manusia. Dan saya menerima Dia sebagai juru selamat saya. Sehingga hidup saya dibenarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan. Saya menerima Dia sebagai keselamatan di hidup saya. Lo pas belajar Islam itu ngapain aja sih ya? Tiba-tiba karena percaya Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada jalan menuju Bapa selain menuju Dia. Aduh, terhitung, kalau ini terhitung asli teman-teman ya. Terhitung asli nih. Gak usah lu ngaku-ngaku murtadin. Gak usah lu berdusta dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan semakin mulia. Seperti yang dikatain Paulus di Roma 3 ayat 7. Ngibul di umat bodoh dan tolol kalau kata Tuhan di kitab Yeremia ini. Umat tegar tengkuk lo ini.
Tuhan yang membenarkan hidup saya. Saya dulu belum mengenal firman Tuhan waktu pada saat Yesus hadir dalam diri saya. Tetapi dia Roh Kudus, dia firman, dia logos yang berkuasa atas hidup saya. Dialah yang menginjili saya. Dia yang memberikan saya pemahaman, pengetahuan akan firman Tuhan. Tidak semua orang memahami firman Tuhan. Jadi kalau saudara, teman-teman apologet, kalau ada orang-orang muslim yang bertanya mengenai firman Tuhan, terus saudara sudah menjelaskan, terus mereka tidak paham, itu wajar. Karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mereka tidak hidup dalam pertobatan. Jadi kalau saya sampaikan, kalau ada teman-teman apologet, kalau ada saudara saya umat muslim bertanya kepada saudara mengenai Yesus Kristus, mengenai firman Allah yang dalam Alkitab, sampaikan dengan bahasa yang mereka pahami. Kalau mereka tidak paham pun dengan bahasa yang mereka pahami, kita harus bisa memaklumi. Kenapa? Karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mereka tidak mengenal firman, sehingga mereka tidak dapat memahami setiap firman-firman yang telah Tuhan firmankan di dalam kitab Injil Kristus. Karena saya juga dulu begitu. Pertama kali waktu saya Emang dulu gimana, Bu? Saya dulu begitu. Siapa yang injilin kamu? Ya, nanti ada kesaksian menarik. Siapa yang menginjili murtadin ini? Aduh, kenapa murtadin ini kok bego-bego ya? Gile. Ya, ada satu pun murtadin yang pinter. Aduh. Karena percaya dan percaya. pilih Yesus, saya baca kitab diam-diam, saudara kekasih, saya tidak ngerti. Saya tidak tahu apa itu maksudnya. Saya nggak paham, saudara kekasih. Saya tidak tahu saya harus memulai membaca kitab Injil dari mana. Saya tidak tahu. Karena saya belum bertobat. Saya belum meninggalkan kehidupan saya di masa lalu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Sehingga waktu pada saat saya membaca firman Tuhan, saya tidak ngerti, saya tidak paham. Apa yang ditulis di dalam kitab Injil saya tidak paham. Karena apa? Karena hidup saya masih melekat dalam dosa. Hidup saya masih berselimutkan dosa. Sehingga waktu pada saat saya mendengarkan itu tidak paham. Tidak paham. Nah, setelah Yesus hadir dalam diri saya perjumpaan kepada Yesus itu bukan cuma satu kali tapi dua kali. Pertama, dia datang dalam diri saya sosok wujud seperti waktu dia disalibkan di Bukit Golgota. Begitulah sosok wujud seperti waktu dia disalibkan di Bukit Golgota. Bentar. Waktu Yesus nyamperin murtadin ini yang pertama, dia seperti sosok wujud yang ketika dia disalibkan di Golgota pakai kolor ya. Aduh, dia disamperin Yesus pakai kolor. Aduh, murtad karena disamperin Yesus pakai kolor. Kita dengerin lagi. Lucu. Murtadin ini emang melawak kerjanya ya, teman-teman. Perjumpaan kepada Yesus itu bukan cuma satu kali tapi dua kali. Pertama, dia datang dalam diri saya sosok wujud seperti waktu dia disalibkan di Bukit Golgota. Begitulah wujudnya dia. Itu di tahun 2000. 13 tahun setelah kejadian penglihatan itu, dia datang lagi menghampiri saya. Ya, denger ya, terhitung. Capek. Anak haji, mantan muslimah yang kafah. Tapi masuk Kristen karena Yesus nyamperin dia. Dan saat itu Yesus lagi berkolor. Saya nggak menghujat, tapi saya lagi menerjemahkan bahasa dia. Gue tanya sama terhitung nih, kalau dikira gue menghujat, Yesus pas disalib pakaiannya seperti apa ya teman-teman?
Kan pakai kolor. Betul tidak? Oh, betul dong. Kok malah ketawa? Kita kasih tepuk tangan kalau betul. Jadi ibu ini itu pertama kali dijumpai Yesus saat Yesus menggunakan kolor. Masuk Kristen karena disamperin Yesus yang saat itu pakai kolor. Otak gak dipakai, masih percaya tahayul-tahayul macam tuh. Kita lanjut. Disitulah saya dipenuhi dengan pengurapan Roh Kudus. Saya dibaptis Roh Kudus. Saudara kekasih, waktu pada saat saya dibaptis Roh Kudus, di situ saya berkata-kata dalam bahasa roh, sesuai dengan roh itu yang diajarkan dalam roh saya, dalam lidah bibir saya. Seperti itu. Nah, waktu pada saat saya mengalami pencurahan Roh Kudus, pada saat saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara kekasih, di situ saya dapat memahami firman Tuhan satu ayat demi satu ayat, satu pasal demi satu pasal. Baru saya menyadari semuanya apa yang pernah saya alami. Ternyata Tuhan juga sudah mengalami yang namanya penyaliban, penganiayaan, penderitaan sebelum saya mengalami. Dianiaya dan diderita siapa ini? Ternyata Tuhan menampakkan diri kepadaku pakai kolor. Saya mengalami penganiayaan, ternyata Tuhan dulu juga sih. Ada kenapa bertahan ini otaknya pada sinting teman-teman. Aduh. Saya baru tahu itu. Ada yang bertanya, sejak kapan ibu ke gereja? Sejak kapan saya ke gereja? Sejak Yesus hadir dalam diri saya. Saya adalah gerejanya. Inilah saya, gereja saya. Saya sendiri adalah gereja. Mungkin maksud ibu, sejak kapan ibu menyembah Yesus? Sejak Yesus hadir dalam diri saya, sejak itulah saya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Dan bahkan waktu pada saat pertama saya bertemu dengan Yesus di tahun 2000, saya pergi ke semua gereja saya datangi tanpa saya tidak tahu itu gereja Protestan, gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Pentakosta, semua saya datangi. Saya bertanya kepada mereka, bilang ada yang datang dalam diri saya seperti ini, ada yang datang dalam diri saya seperti ini. Saya melihat suatu penglihatan seperti ini. Saya sampaikan, ada yang datang dalam diri saya seperti ini. Saya mengalami penglihatan bahwa Yesus yang saat itu berkolor menginjili saya. Ada. Coba jelasin. Lo ketika keluar Islam itu karena mencari, tapi ya nggak apa-apa ya, kesaksian gila seperti ini malah nggak membuat hati Muslim bergetar, tapi malah membuat Muslim yang semakin beriman dengan Muslim, imannya akan naik. Karena bego ini punya kesaksian. bagaimana apa yang saya lihat, saudara kekasih. Tetapi itu tidak memuaskan jiwa saya. Setiap jawaban yang mereka sampaikan dalam diri saya tidak puas. Kepuasan saya terima pada saat Roh Kudus sendiri yang melawat saya. Jadi yang mengajar saya yang untuk memahami firman Tuhan yaitu Roh Kudus. Nah, penting setiap manusia harus berjumpa, mengenal pribadi Yesus Kristus. Mungkin kalau saudara berkata, tidak mungkin. Banyak orang yang tidak percaya dengan kesaksian saya. Tapi saya tidak peduli. Saudara mau percaya, tidak percaya, yang jelas saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih. Yang jelas saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih bahwa saya pernah bertemu dengan Yesus. Sebagaimana waktu Tuhan disalibkan di Bukit Golgota, begitulah keadaannya dia.
menghampiri kehidupan saya. Gini, teman-teman, kalau kita imajinkan bagaimana cara Yesus datang ke mimpi ibu ini atau ke penglihatan ibu ini. Jadi pada saat masa Yesus itu disalib, kita tahulah kalau kita capture sekarang bagaimana pakaian Yesus. Saat itu semua pakaiannya ditanggalkan. Bahkan ada beberapa catatan Yesus pun juga nggak pakai kolor saat itu. Tapi karena supaya lebih sopan digambarkan Yesus berkolor aja. Dia bilang Yesus dalam wujud, dalam rupa ketika dia disalib datang. Artinya Yesus waktu itu pakai kolor datang menghampirin ibu ini. Lucu sekali teman-teman. Bagaimana ketika dia menyadari, oh bahwa Tuhan saya berkolor. Tuhan mereka berkolor teman-teman. Dan dia percaya menjadi Allah. Oh Yesus, kamu menampakkan diri kepada aku saat kamu lagi pakai kolor. Aku tersipu malu melihatmu. Oh inilah sosok Tuhanku. Oh inilah wujud Tuhanku. Kamu menginjili aku. Aku ikut kamu Yesus. Waduh, Tuhan berkolor sangat mantap. Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang dulu saya alami, penderitaan, dosa yang saya alami, dia juga turut mengalami apa yang saya alami. Sehingga tidak heran Yesus menghampiri saya seperti keadaan dia waktu disalibkan di Bukit Golgota. Begitulah keadaan dia. Kenapa video saya di YouTube begitu viral, Yesus kok pakai kolor, Yesus? Karena memang Yesus datang dalam keadaan seperti itu. Saudara lihat bagaimana keadaan Yesus disalibkan di Bukit Kalvari, di kayu salib. Ya keadaan itulah dia datang. Dan saya tidak akan menambahkan dan mengurangi, dan begitulah memang keadaan dia datang menjumpai saya. Artinya sebegitu dosanya saya, sebegitu hancurnya hidup saya, sebegitu hinanya saya, dosa saya, artinya mengurangi. Ya keadaan itulah dia datang. Hari, saudara, karena memang Yesus datang dalam keadaan seperti itu. Kenapa video saya di YouTube begitu viral, Yesus kok pakai kolor, Yesus? Karena memang Yesus datang dalam keadaan seperti itu. Oh, saudara, ibu ini ngaku beneran dia disamperin Yesus ketika Yesus pakai kolor. Dia emang seperti itu. Yesus nyamperin saya saat Yesus pakai. Aduh. Gini, aku mau ngulas sedikit. Bagaimana cara otak ibu ini bekerja, teman-teman. Singkatnya gini, ya. Tuhan itu menganugerahkan kita akal dan pikiran untuk dipakai. Kita hidup di era sekarang, era digital, era 5.0, era robotik, yang mana semua itu sudah canggih zamannya. Tahayul udah hilang. Makanya kenapa Tan Malaka itu menulis buku Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika. Ada di salah satu bab, Tan Malaka itu mengulas tentang logika mistis. Ya orang yang masih berpegang dengan logika mistis itu nggak akan maju. Otaknya itu stagnan, nggak ada kerja. Jadi sayang beribu sayang, ibu ini tidak menggunakan kemampuan otaknya. Saya nggak tahu otaknya mampu berpikir atau tidak. Di era robotik sekarang, di era 5.0, masih percaya ada Tuhan datang dengan wujud berkolor, lalu kemudian dia mengimaninya. Oh itu Tuhan saya harus percaya.
Oke, kita akan bahas tajuk tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan itu seharusnya mampu tercerna sifat-sifatnya, keagungannya dapat diterima oleh akal budi pekerti kita. Coba saya tanya, terima nggak akal kita? Akal kita ini yang sehat terima nggak? Kalau Tuhan kita diwujudkan manusia gondrong berkolor, coba pasti nggak terima. Lalu bagaimana seharusnya Tuhan? Tuhan itu pasti transenden. Akal, indera daripada kita yang kita miliki ini tidak mampu mengimajinasikan, tidak mampu menangkap. Oleh karenanya Tuhan Kristen itu pernah nampak seperti itu. Sedangkan Tuhan kita itu akan nampak nanti. Kenapa akan nampak? Karena akal dan logika kita itu bilang seperti itu, dan itu rasional, itu kita terima. Bahwasanya kepala kita, mata kita, penciuman kita, peraba kita tidak mampu menjangkau Tuhan. Oleh karena itu dalam studi tentang teologi, Tuhan itu selalu digambarkan sebagai zat yang transendental, yang akal pikiran kita itu tidak mampu menerima. Tetapi ketika Yesus itu menampakkan diri dengan wujud berkolor, dia menyebutkan bahwa Tuhan dia itu imanen. Coba nangkep nggak logika kita? Kita menerima Tuhan sama seperti kita. Pertanyaannya, kalau semisal yang datang ke mimpi ibu itu saya yang lagi pakai kolor itu, akan ibu anggap sebagai Tuhan nggak? Coba. Saya nih datang ke mimpi ibu, oh kamulah anakku yang kukasih, pakai kolor, saya pasti dianggap Tuhan ini sama ibu ini. Sakit ini. Sumpah sudah sakit teman-teman. Gak tahu ya kenapa teritung yang aku murtadin sakit otaknya. Selalu memberikan kesaksian, oh Tuhanku datang, oh Tuhanku seperti ini, Tuhanku nampak begono begini, dia ganteng loh, gagah berotot loh. Sedangkan kalau mu'alaf, kesaksian, mohon maaf ini teman-teman terhitung, mereka selalu memberikan kesaksiannya berdasarkan pencarian mereka yang akal dan pikiran kita itu terima. Gak ada satupun Islam seorang mu'alaf memberikan kesaksian, oh saya telah bertemu Allah, Allah telah memilih saya dalam mimpi. Gak ada. Karena apa? Karena mu'alaf itu cerdas dan otaknya dipakai, beda sama murtadin. Gak habis pikir aku. Otak dia mengaminkan, mengiyakan Tuhannya datang dalam wujud memakai kolor. Lihat bagaimana keadaan Yesus disalibkan di Bukit Kalvari, di kayu salib. Ya keadaan itulah dia datang. Dan saya tidak akan menambahkan dan mengurangi, dan begitulah memang keadaan dia datang menjumpai saya. Artinya sebegitu dosanya saya, sebegitu hancurnya hidup saya, sebegitu hinanya saya, Yesus mengalami sehingga dia harus datang. Sama seperti keadaan saya di masa lampau. Iya. Nah, setelah itu saya mencari tahu. Saya pergi ke satu tempat yang lain, artinya ke satu rumah ibadah. Saya tidak peduli rumah ibadah itu mau Katolik, mau Protestan, mau Ortodoks, mau Pentakosta, saya masukin semuanya. Nah, di situ saya bertanya, jawaban yang diberikan kepada saya tidak memuaskan jiwa saya. Terus saya mencari dia seperti permata yang hilang. Terus saya mencari dia seperti saya kehilangan mutiara. Saya mencari terus siapa itu. Mungkin kita cukupkan ya ngecapnya ibu itu teman-teman. Pusing pala saya, nggak ada poin. Poinnya itu gini doang. Oh, saya ketika masih taat menjadi muslim, dihampiri Yesus sampai 2 kali. Udah, itu doang.
Gak melebar kemana-mana. Lalu dia coba melebarkan kesaksian dia. Iya teman-teman, kita yang dipilih Yesus ini selamat. Siapa yang percaya Yesus itu selamat. Aduh. Capek. Itu aja ya teman-teman ya. Kita baru saja menyaksikan kebodohan, kegilaan umat-umat RT sebelah. Kukira cerdas, ternyata botol. Yuk itu teman-teman, kita baru saja ditampakkan kejadian-kejadian yang mana ternyata benar. Kalau orang itu murtad, pasti kesaksiannya itu akal-akalan. Pasti kesaksiannya itu nggak masuk akal. 9 dari 10 orang murtad pasti ngomong ketemu Yesus dalam bentuk kolor. Beda sama mu'alaf. Mu'alaf itu selalu emang bener teman-teman, pakai kepalanya, pakai akal pikiran dia. Ya, semoga video ini bikin teman-teman tambah beriman ya, karena orang yang imannya sudah dicabut semakin gila kelakuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang.